Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karlina Dewi. Saya adalah mahasiswi di AK Migas Balongan dari program studi teknik perminyakan dengan NIM 190100079. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Mekanika Fluida dengan dosen pengampu Ibu Isnani Agriandita dan Ibu Yanasari. Baik, pada tugas mata kuliah kali ini, kita akan sedikit menjelaskan mengenai konsep mekanika fluida pada tenggelamnya KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 atau biasa dikenal sebagai Nanggala II merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra tipe 209 garing 1300 buatan Jerman pada tahun 1977. KRI Nanggala itu berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan termasuk dalam armada pemukul Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata milik Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali bersama 53 awaknya yang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. KRI Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjelaskan kemungkinan KRI Nanggala 402 mengalami mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman kurang lebih 850 meter. Pada tugas kali ini, kita langsung saja menyinggung mengenai mekanika fluida yang berhubungan dengan KRI Nanggala 402. Dan tadi merupakan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber mengenai kronologi hilangnya dan tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang tentunya banyak sekali asumsi-asumsi muncul tentang penyebab tenggelamnya Nanggala 402 tersebut, bahwa di sini kapal ini selama ini bekerja berdasarkan prinsip kerja hukum Archimedes, di mana kapal selam itu menggunakan prinsip penerapan hukum Archimedes yang terkait dengan terapung, melayang, dan tenggelam, di mana hukum Archimedes itu merupakan jika sebuah benda celupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, selanjutnya kapal selam itu sebelumnya saya akan sedikit mengulas mengenai kapal selam, bahwa di sini kapal selam itu merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenis agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan.
Selanjutnya, kapal selam itu memiliki beberapa bagian yang membuat kapal selam dapat melayang dan terapung di dalam air. Bagian-bagian tersebut yaitu ada tangki balas, di mana tangki ini berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Selanjutnya ada katup udara yang berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam balas atau tangki. Lalu selanjutnya ada tangki kompresor udara yang berfungsi memompa air keluar dari balas dan diganti dengan udara. Pada kapal selam ini yang didesain memiliki tangki balas ini, ketika kapal selam siap untuk menyelam, maka katup-katup besar yang dikenal sebagai kingtons yang terletak di dasar tangki balas dibuka untuk membiarkannya masuk ke laut. Lalu udara di dalam tangki keluar melalui katup-katup pada bagian atas yang dikenal sebagai lubang-lubang angin. Pada posisi kapal selam pada saat mengapung, di mana ketika kapal selam siap untuk muncul ke permukaan, lubang-lubang angin ditutup dan tekanan udara didorong masuk ke dalam tangki-tangki. Hal ini meniup air kembali melalui kingtons dan kapal selam itu pun naik. Selanjutnya pada posisi menyelam, di mana kapal selam ketika akan menyelam membuka katup air dan menutup katup udara sehingga air laut masuk ke dalam tangki balas dan membuat berat kapal selam bertambah serta tenggelam hingga ke kedalaman yang diinginkan. Karena masih memiliki udara dari tangki kompresor udara, kapal selam dapat menyeimbangkan gaya apung dengan beratnya. Namun, kapal selam akan pecah dan hancur jika terlalu dalam menyelam karena sesuai prinsip tekanan hidrostatis, yaitu semakin dalam masuk ke dalam air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Selanjutnya, yaitu mengenai keterlibatan tekanan hidrostatis pada pecahnya KRI Nanggala 402, di mana saat di dalam air, kapal selam akan mendapatkan tekanan hidrostatis. Karena massa jenis dan gaya gravitasi nilainya relatif tetap, maka tekanan hidrostatis sangat dipengaruhi oleh kedalaman. Dan kapal selam akan pecah dan hancur jika terlalu dalam menyelam karena sesuai prinsip tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana tekanan hidrostatis dapat menghancurkan kapal selam? Di sini faktor utamanya tadi ya, bahwa tekanan hidrostatis itu sangat berpengaruh, di mana tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang diberikan oleh fluida pada benda yang ada di dalamnya, di mana tekanan ini itu dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi, kedalaman, dan massa jenis fluida, di mana persamaannya jika ditulis adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Selanjutnya, pada saat di dalam air, kapal selam akan mengalami tekanan hidrostatis. Jadi ketika kapal selam tersebut berada di dalam air, maka akan mengalami tekanan hidrostatis pada semua permukaan sisinya, di mana tidak semua kapal selam didesain untuk dapat menyelam hingga dasar laut, apalagi sampai kedalaman ribuan meter. Yang pada umumnya kapal didesain untuk kedalaman sekitar 250 meter dari permukaan laut. Lalu dari beberapa informasi yang saya dapat bahwa pada tekanan 100 atmosfer dengan tubuh manusia yang kurang lebih pada permukaan 2 meter persegi, jika orang tersebut keluar dari kapal selam, maka setara dengan tubuh tersebut itu akan menghantam tekanan 20 mobil. Dan maka otomatis kapal selam tersebut akan terdampak atau ditekan oleh tekanan hidrostatis tersebut. Makanya bisa dikatakan ada beberapa level-level tertentu pada kapal selam itu dapat menyelam sampai kedalaman berapa kedalaman. Di mana jadi
ketika kapal selam itu menyelam, maka semakin dalam, maka tekanan yang dialaminya akan semakin besar. Dan jika melebihi kedalaman itu, maka komponen-komponen yang ada pada kapal selam tersebut ada batas maksimal yang diperbolehkan, dan jika dilanggar maka akan bisa berakibat fatal. Di mana salah satunya yaitu pecahnya kapal selam tersebut walaupun terbuat dari baja. Baik, selanjutnya yaitu di sini ini merupakan video yang ilustrasi mengenai kapal selam KRI Nanggala 402 ini, di mana kapal ada informasi juga bahwa perlu diketahui bahwa kapal selam itu 70% bagiannya itu mengandung oksigen. Artinya bahwa kapal selam tersebut dapat memasok oksigen selama 3 hari atau 72 jam dalam keadaan mati, maka memungkinkan para awak itu masih bisa bertahan hidup selama 3 hari. Namun Tuhan berkehendak lain, di mana dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengumumkan bahwa seluruh awak dengan jumlah 53 orang meninggal dunia. Di mana di sini pecahnya KRI Nanggala 402 dengan pecah menjadi 3 bagian yang menyelam pada kedalaman kurang lebih 850 meter itu disebabkan oleh tekanan hidrostatis yang semakin besar dan kuat, di mana di sini tidak mungkin awak kapal itu masih bisa selamat dikarenakan pada kedalaman 600 sampai 800 meter saja kondisi air di bawah laut itu tidak seperti yang dirasakan di dalam kolam renang, di mana kapal selam yang dinding lambungnya terbuat dari baja itu didesain untuk melindungi penumpangnya dari tekanan air laut, dari tekanan hidrostatik tersebut. Tetapi pada kedalaman 800 meter itu kapal selam tidak akan mampu menahan tekanan sekitar 150 juta Pascal, sehingga menyebabkan kapal menjadi penyok bahkan pecah. Jadi karena tekanan hidrostatik, tekanan air laut yang begitu kuat, maka pada kedalaman 850 meter itu membuat dinding kapal selam dari baja tidak mampu menahannya. Dan jika ada awak kapal yang berenang dalam air laut kedalaman 850 meter itu adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia, karena mungkin rasanya akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepalanya saat ia berenang. Dan saat air masuk ke kapal selam, maka kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah dan paru-paru akan termampatkan dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Inilah salah satu alasan kenapa awak kapal selam KRI Nanggala 402 tidak dapat begitu saja keluar dari kapal selam, sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil, kecuali jika kapal selam tersebut masih berada di kedalaman yang dangkal. Jadi pada tenggelamnya dan pecahnya KRI Nanggala 402 menjadi 3 bagian itu juga merupakan penyebab utamanya, yaitu dari hukum Archimedes dan juga tekanan hidrostatik yang begitu kuat, sehingga dari baja pun kapal selam yang dari baja itu bisa pecah karena saking kuatnya tekanan hidrostatik dengan kedalaman kurang lebih 850 meter tersebut, sehingga ini merupakan kabar buruk bagi Indonesia dengan kita kehilangan Tentara Nasional Indonesia 53 prajurit. Selanjutnya jadi
kesimpulannya adalah bahwa dari tekanan hidrostatik yang semakin dalam, maka otomatis tekanan yang saat ada kapal selam menyelam, maka semakin dalam kedalaman, maka tekanan hidrostatik juga akan semakin kuat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.